Saya ingin menyampaikan firman yang berbeda dengan apa yang saudara pernah dengar dari apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin. Saya menyampaikan apa janji Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi, apa janji Tuhan bagi kita yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, jadi temanya adalah janji Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya. Saya memberikan 4 poin. Yang pertama, orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan tidak akan dikecewakan. Ya, yang pertama, tidak akan dikecewakan. Kita bisa lihat dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan gini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, janji Tuhan bagi orang yang memiliki pengharapan adalah yang pertama, tidak akan dikecewakan. Wow, keren banget. Pernahkah saudara mengalami kekecewaan dalam hidup ini? Salah satu yang sederhana yang membuat kita kecewa adalah ketika kita berharap kepada orang yang kita percayai, lalu dia tidak menepati janji itu. Ya, kita akan menjadi orang yang sangat kecewa. Waduh, saya sudah berharap kepada Anda, tetapi Anda ternyata tidak menepati janji itu. Apakah Tuhan seperti itu? Oh, tentu tidak. Tuhan berbeda dengan sahabat, berbeda dengan teman kita. Tuhan tidak mengecewakan kita yang memiliki pengharapan di dalam Dia. Ya, ingat ya. Tuhan tidak mengecewakan kita. Yang pertama, kalau kita berharap kepada Dia. Yang kedua adalah tidak akan dipermalukan. Wow, tidak akan dipermalukan. Roma 9 ayat 33 dikatakan begini, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Wow, saya senang banget baca ayat ini. Siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Nah, mari kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan, jangan kita berharap kepada harta kita, berharap kepada potensi yang kita miliki, berharap kepada usaha kita. Kita berharap dengan orang-orang yang setidaknya sering menolong kita. Karena gini, akan ada waktunya orang yang selalu menolong kita bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan tidak demikian. Percaya atau tidak, saudara bisa buktikan sendiri, ya. Jadi janji Tuhan bagi orang yang berharap padanya yang kedua adalah tidak akan dipermalukan. Lalu poin yang ketiga itu yang tidak kalah penting dan kalah menariknya, dikatakan begini, orang yang berharap kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan. Oh, memperoleh kekuatan. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 sampai 29. Saya bacakan ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, jadi poin yang ketiga adalah orang yang berharap kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan. Nah, berarti karena kita nggak punya kekuatan, karena kita kehilangan kekuatan, makanya kita berharap pada Tuhan. Betul? Jadi karena kita tidak memiliki kekuatan, nah kalau orang masih kuat, kalau orang masih bisa menolong dirinya, kalau orang masih memiliki pengharapan dari orang-orang di sekitarnya, dia nggak akan mungkin mengharapkan kepada Tuhan. Tetapi karena kita sudah kehilangan pengharapan, karena kita udah merasa diri tidak kuat, akhirnya kita menaruh pengharapan kita di hadapan Tuhan. Nah, janji Tuhan bagi kita yang mau menaruh pengharapan kepadanya adalah memperoleh kekuatan. Wow, pernah saudara mengalami hal-hal seperti itu di dalam menghadapi situasi sulit? Maka marilah kita belajar untuk kita menaruh pengharapan kita di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang berharap kepada Tuhan, janjinya adalah yang keempat adalah memiliki jaminan hidup kekal. Nah, ini yang tidak kalah penting. Kalau saudara berusaha menjadi orang kudus, saudara berusaha menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan,
goalnya harus ini, memiliki jaminan hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, poin yang keempat adalah orang yang berharap kepada Tuhan, janjinya baginya adalah dia akan memiliki jaminan hidup kekal. Ada kata jaminan di sini, ya. Kita punya jaminan untuk hidup kekal, ya. Janji Tuhan tidak pernah meleset dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, karena Dia memiliki janji yang terbaik untuk hidup kita, ya. Yang pertama, kita tidak akan dikecewakan. Yang kedua, orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, memperoleh kekuatan. Dan yang keempat, memiliki jaminan hidup kekal. Ya, firman ini semoga jadi rema buat hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.